Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita bertemu lagi di channel Saiful Zaman dalam segmen catatan penting. Ya, kita tahu ya, kemarin Pak Jokowi sedang ke Amerika. Bahkan sekarang pun masih di sana. Dan perlu sahabat ketahui semua, presiden hari ini adalah Ma'ruf Amin, PLT ya, PLT Presiden. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Ma'ruf Amin yang akan muncul. Kalau selama ini kita kehilangan sosok wakil presiden, mestinya kalau sudah jadi PLT beliau tiap hari muncul. Mestinya ya, tapi nggak tahu, kita lihat saja. Dan kabar dari Washington, kita lihat para netizen memang luar biasa selalu kreatif. Dia bisa menangkap pose-pose penting dari Pak Jokowi ketika bertemu dengan Joe Biden. Ya, di saat pertama ketika berfoto bersama-sama, kita lihat Pak Presiden ada di samping Joe Biden. Tapi ketika bubar, Pak Jokowi yang sudah siap-siap mau bicara dengan Joe Biden, ternyata Joe Bidennya melengos ke arah sebelah kanan dan berbicara dengan Sultan Brunei. Dan Pak Jokowi akhirnya berpindah ke arah sebaliknya. Di situ tepat dijadikan momen ketika Pak Jokowi ada di tengah-tengah, dia kebingungan, kiri kanan saling membalikan badannya. Jadi ini dimaknai sebagai bagaimana sosok seorang presiden Indonesia hari ini yang tidak ada harganya di mata Amerika. Bahkan di mata negara-negara ASEAN. Walaupun Indonesia sebagai ketua komite ASEAN saat bertemu dengan Amerika Serikat. Dan momen kedua adalah ketika Joe Biden berdua bersama Pak Jokowi berbicara. Yang lucu adalah videonya ada, kita saksikan ini. Presiden Biden, it is an honor for me to meet you again. Congratulations once again on your Excellency's inauguration as a president. Thank you. Terima kasih, Pak. Thank you I for believe- recognizing it. Terima kasih, Pak, untuk menerima itu. I believe under your Excellency's leadership, we can further strengthen our cooperation. I appreciate President Biden's leadership in various global issues, climate change, green energy, COVID-19, and democracy. Allow me to convey high appreciation for our cooperation during the pandemic. Through the dosage sharing mechanism, Indonesia has received 13.4 million doses of vaccines and 1,000 ventilator unit therapeutic medicine and other medical equipment. Once again, thank you. Ya, barusan kita lihat ya, bagaimana Pak Jokowi bicara terbata-bata sampai membaca teks di bawah meja, itu kelihatan. Sedangkan Joe Biden memberikan arahan-arahan dengan seperti seorang guru mengarahkan pada muridnya. Jadi ada adegan foto menarik seperti ini fotonya. Nah itu ya, kita lihat ya, Joe Biden menunjuk, Pak Jokowi menunduk ke bawah. Ini seperti seorang guru yang sedang memarahi muridnya. Dan itu tertangkap lagi sama netizen, pose yang seperti itu. Ini juga dimaknakan sebagai bagaimana sosok seorang presiden yang tidak memahami geopolitik, maka dia akan terbata-bata, maka dia akan terkendala saat membahas itu dengan pemimpin dunia lainnya. Apalagi kalau berbicaranya juga berdasarkan teks. Tentu akan semakin kerepotan ya, tidak akan ada komunikasi dua arah. Padahal komunikasi efektif akan terjadi ketika di kedua belah pihak sudah saling menerima informasi dan menyamakan maksud tujuannya apa gitu. Persepsinya disamakan. Nah, bagaimana mungkin persepsi bisa disamakan kalau ada kendala bahasa di situ? Karena kita lihat di momen yang lain ada penerjemah, ya, jadi duduknya berempat, diantaranya salah satunya adalah seorang penerjemah, tapi yang ini tidak ada. Kita maklumi dalam konteks 2024 kita harus punya pemimpin yang betul-betul memiliki narasi yang bagus. Di 2024 kita harus punya pemimpin yang punya kewibawaan karena dia paham geopolitik. Karena dia paham bagaimana konstruksi negara itu dibangun. Bukan narasi-narasi pesanan, apalagi melalui sebuah teks. Ya, penyesalan tentu tidak ada maknanya ya, tidak berguna.
Tapi itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa ke depan kita harus betul-betul memilih pemimpin Indonesia berdasarkan track recordnya. Bukan berdasarkan framing, bukan berdasarkan pencitraan. Kita ingat, di video sebelumnya kita sudah bahas. Banyak lembaga survei yang sudah mulai mencari data. Pemimpin seperti apa yang diinginkan hari ini. Dan kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu hasilnya adalah mereka membutuhkan pemimpin yang merakyat. Dan benar, terbukti yang terpilih adalah Pak Jokowi yang memang tampak sekali merakyatnya. Tapi hari ini sudah berubah. Yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini adalah pemimpin yang cerdas. Sudah bisa terbayang ya sahabat semua, arahnya kepada sosok siapa yang cerdas. Tentu banyak yang cerdas di Indonesia. Tapi yang memiliki narasi bagus, yang punya track record yang bagus, ya siapa lagi? Kalau bukan, betul, Anies Baswedan. Dan rupanya bukan hanya rakyat yang ingin kepemimpinan ini berganti secara antitesis. Tesisnya merakyat, antitesisnya cerdas. Bahkan Pak Jokowinya sendiri kita sinyalir sudah memiliki kecenderungan arah yang cukup kuat, yang cukup kental bahwa pemimpin selanjutnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah Anies Baswedan. Ya kita tahu sinyalemen itu muncul yang paling kuat pada saat Pak Jokowi datang ke arena sirkuit Formula E dan nampak sekali sangat akrab, nampak sekali sangat mesra membahas berbagai hal di situ, tertangkap dalam bahasa tubuh yang elok. Dan kemudian kalau kita saksikan berbagai media sosial, banyak ternyata jejak-jejak digital ketika Pak Joko Widodo mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya salah satunya video ini. Baik, sahabat semua sudah lihat ya bagaimana Pak Jokowi sendiri melihat sosok Anies Baswedan adalah sosok yang lebih cerdas. Bahkan lebih tampan katanya. Lebih cekatan dan seterusnya. Ya mudah-mudahan sih ketika Jakarta dipimpin oleh Pak Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Anies Baswedan, kita lihat Jakarta luar biasa kemajuannya, teknologinya, karya-karyanya ya. Sudah diakui bukan hanya nasional tapi bahkan internasional. Nah sekarang dalam skop yang lebih luas Indonesia, saya kira ini bisa menjadi sebuah pola. Ya. Ketika Jakarta ditinggalkan, dilanjutkan Anies berhasil, maka Indonesia selepas Jokowi, maka Anies yang akan melanjutkan dan insya Allah Indonesia akan jauh lebih maju seperti Jakarta yang jauh lebih maju sejak dipimpin oleh Anies Baswedan. Mudah-mudahan ya. Karena kita lihat juga ini di saat yang bersamaan kan Anies Baswedan pun sedang berpergian ke Eropa. Mengisi berbagai acara di sana, undangan, dan berdiskusi dengan para mahasiswa doktoral di Inggris. Dan kita lihat rupanya bekal dari sana banyak sesuatu yang Anies Baswedan bawa untuk Jakarta, untuk proses pembangunan Jakarta yang lebih maju, yang berteknologi lebih tinggi, dan tentu dengan memperhatikan aspek lingkungannya. Saya kira itu yang salah satu yang didapatkan oleh Anies Baswedan dari Eropa. Dan di titik ini pula, ini saya kira cukup membuat sebuah keyakinan untuk rakyat yang masih gamang kalau Anies Baswedan di-framing oleh musuh politiknya tentu adalah seorang yang pro khilafah yang menggunakan politik identitas. Padahal kita tahu sendiri pendidikan Anies Baswedan itu di barat, di Amerika. Bagaimana logikanya bisa dikaitkan dengan pro khilafah? Apakah karena mendapatkan dukungan dari masa 212 kemudian dianggap Anies adalah bagian darinya? Kan tidak begitu. Masa 212 mendukung Anies karena melihat beliau orang yang cocok untuk memimpin. Seperti juga kita lihat Pendeta Gilbert yang menyatakan hal yang sama. Bahwa Indonesia akan menjadi berkah dipimpin oleh Anies Baswedan. Ini pula yang disampaikan oleh biksu dan berbagai macam umat agama lainnya di Indonesia. Jadi nggak masuk akal kalau disebut Anies Baswedan adalah ekstremis, radikal, intoleran, dan macam-macam. Ini hanya upaya framing dari orang-orang yang akan terganjal pencapresannya atau bahkan keterpilihannya menjadi presiden karena elektabilitas Anies Baswedan yang terus trennya menaik. Dan tentu kita sejak awal, sahabat semua, komando menangkan Anies Baswedan, kita akan kawal langkah-langkah politik Anies Baswedan pasca selesai menjadi gubernur Jakarta di bulan Oktober nanti. Pengawalan kita bukan sekedar counter
terhadap lawan-lawan, terhadap serangan-serangan yang memusuhi Anies Baswedan, tapi juga kita akan terus mengingatkan Anies Baswedan untuk konsisten, untuk istiqomah. Karena kalau tidak, kami yang ada di garda terdepan untuk mengingatkannya. Insya Allah. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.